Lagu. Oke, sambil menunggu peserta yang lain, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya pagi ini? Sehat? Baik Pak, sehat Pak. Sehat ya, alhamdulillah. Keluarga sehat semua ya? Apa? Oke, kita absen yang paling jauh dulu ya. Dari kemarin yang paling jauh dari mana nih? Kelas C ini dari Medan ya. Ada yang dari Medan kemarin siapa ya? Saya Pak. Ivan ya. Oke, Ya, Ivan Pak. gimana Medan? Aman Medan? Aman Pak. Aman alhamdulillah. Dari Sumsel ya. Kemarin ada dari Sumsel siapa ya? Dari Sumsel. Yang dari Sumsel siapa? Belum ada, belum gabung ya? Oke. Gabung ya. Belum gabung ya. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat, keluarga sehat. Kita lanjutkan pertemuan kita di minggu yang kedua ini. Saya sudah sampaikan bahwa material semuanya ada di sistem Vkelas Unila. Silahkan Anda download bukunya ya, buku yang sudah saya share di Vkelas, karena pada buku tersebut itu ada material yang akan saya sampaikan melalui evaluasi pada setiap topiknya. Sudah download semua ya? Ya Pak. Oke, sudah. Jadi pada setiap pertemuan itu saya rencanakan akan ada asesmen sederhana ya, asesmen sederhana di mana Anda nantinya menjawab butir soal ya, hanya 3 butir soal saja yang jawabannya itu sudah saya arahkan. Jadi Anda jika membaca panduan dari soal tersebut, maka Anda akan bisa menjawab soal-soal yang saya berikan. Tidak sulit ya, tinggal Anda membaca ya, diarahkan membaca sesuai dengan chapter yang dibahas pada setiap pertemuannya. Bisa dipahami ya? Oke, nah kemudian mohon di Vkelasnya masing-masing Anda untuk mengupdate profil, ya terutama Anda mengisi bagian ID ya, bagian ID itu dengan NPM masing-masing. Saya lihat sudah ada yang sebagian sudah, sebagian ada yang belum, silakan disesuaikan. Yang belum ada berapa orang menyesuaikan profil di Vkelas ya? Udah semua? Yang di sini sudah semua sepertinya ya. Oke. Ya, nah kemudian ada hal lain yang perlu saya sampaikan, bahwa email kalian tuh sudah bisa digunakan. Baru di-generate email untuk student sekalian ya, silakan kalian akses. Minggu depan akan ada tugas untuk membuat blog ya, blog pada official site-nya Informatika yang bisa kalian manfaatkan untuk kepentingan publikasi ya, publikasi masing-masing, publikasi. Jadi kalian punya website sendiri yang itu domainnya ada di domain Informatika. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nanti kita bahas minggu depan lah. Yang jelas untuk email dengan domain students itu sudah aktif ya, sudah aktif untuk Informatika. Saya lihat datanya ada 105
Betul nggak ya 105 total mahasiswa TI ya? Ada yang bisa mengkonfirmasi? Belum ada yang grup angkatan total gitu 2020 nggak ada? Nggak ada suaranya nih. Ya Pak, 105 Pak kayaknya. Betul ya, sekitar 105 ya. Ini ketua Yes. kelas C ini siapa? Sudah ditunjuk belum? Si Mailan. Siapa? Mailan Pak. Failan? Mailan. Mailan. Oh, Mailan. Mailan udah hadir belum? Mailan. Oke, Mailan Anggi udah hadir ya. Oh, Mailan jadi ketua kelas ya. Ya, selamat bertugas ya Mailan ya. Suaranya agak kecil. Ya, jadi silakan dicoba email ya, nanti kita akan lanjut ke pembuatan blog. Nah, hari ini kita akan membahas ya, pertemuan pertama. Kita langsung saja. Mudah-mudahan sudah dibaca. Saya akan sampaikan materialnya. Oke, ini ya. Ya, ini mudah-mudahan terlihat. Ya, apakah terlihat di sisi kalian? Tolong Ya, Pak. dikonfirmasi. Terlihat, Pak. Lihat Pak. Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Chapter 1 ya. Satu Pak. screen atau 2 screen? Halo? Yang kalian lihat Dua, ini? Pak. Dua. Dua, Pak. Dua, Pak. Dua, Pak. Dua ya, sebentar. Berarti saya cabut extend ininya ya, supaya tidak mengganggu. Sebentar. Supaya tidak mengganggu, saya cabut aja. Nah, kalau ini satu ya, mestinya ya. Satu, Pak. Iya, Pak. Lihat Pak. Iya, Oke, Pak. satu ya. Oke. Oke. Oke, kita mulai ya pembahasan untuk bagian yang pertama. Gimana nih? Oke. Screen, pointer, pen. Oke, ya. Nah, pada bagian pertama ini kita akan membahas tentang topiknya adalah Introducing Today's Technology. Seperti apa overview-nya akan kita bahas. Ya, ada beberapa pembahasan, yaitu yang pertama kita akan melihat bagaimana perbedaan antara laptop mungkin ya yang biasa Anda gunakan, ada tablet, kemudian ada desktop, ya, kemudian ada server juga yang kesemuanya ini tentu mungkin sudah biasa kalian temukan. Nanti akan kita bahas kecuali item yang namanya server ini. Kemudian Anda juga bisa menjelaskan ya tujuan dari smartphone, bagaimana penggunaan dari smartphone itu, digital kamera, ada portable, media player, ada e-book reader, wearable device yang sekarang lagi tren ya, wearable device. Mungkin ada di antara kalian yang suka lari, suka bersepeda gitu ya, bikers, maka wearable device ini sering Anda gunakan. Lalu juga ada game device, kemudian kita bisa membahas bagaimana relasi antara data dan informasi. Kemudian kita lihat lagi ada jenis-jenis input ya, input dari komputer. Kemudian ada penjelasan singkat tentang website dan internet. Nanti akan dibahas secara detail pada mata kuliah berikutnya yang lebih dalam. Lalu ada search engine, kemudian ada social media, ya social network, dan seterusnya. Ya, kita langsung saja. Bagaimana sekarang trennya adalah semua sudah terhubung ya. Hampir semua manusia ya di bumi ini sudah terhubung dengan yang namanya internet. Tidak hanya di kota besar, di kota kecil, ya, pedalaman pun juga sudah menikmati akses yang namanya internet. Makanya proses pembelajaran yang tidak mungkin selama ini bisa terjadi. Kenapa? Karena adanya akses internet tadi. Jadi semua sudah terhubung dan kita perlu adanya digital literasi ya, karena terhubung kemudian kita bisa mengetahui banyak hal, maka kita perlu tahu bagaimana pilihan teknologi digital itu seperti apa. Kita bisa mengetahui, bisa paham, ya, bisa mengetahui apa saja pembentuk dari komponen digital society itu ya. Bisa terdiri dari komputer,
mungkin bisa mobile device yang terhubung ke jaringan internet, ada juga web di sana dan teknologi-teknologi lainnya. Yang Anda sebagai calon sarjana informatika itu harus paham ya. Ya mungkin pada saat ini level ini Anda sebagai pengguna ya. Kita lihat sebagai pengguna, di Bapak ini dia menggunakan tabletnya untuk mengakses pekerjaan. Kemudian ini ibu-ibu ini juga mengakses melalui media sosial dan lain-lain. Ini ada yang selfie dan seterusnya. Yang selama ini mungkin Anda sebagai pengguna, mulai dari saat ini Anda harus bisa membangkitkan perasaan untuk penasaran ya. Ada muncul rasa perasaan penasaran, ada tanda tanya. Bagaimana sih sebetulnya ini dibangunnya? Bagaimana sih ini bisa berjalan? Bagaimana cara kerjanya? Kok bisa orang bisa berkomunikasi menggunakan video conference? Kenapa kok bisa ada website itu bisa diakses dan banyak informasinya dan banyak hal lain yang ini menjadi pertanyaan bagi orang-orang informatika. Dan mulai dari sekarang ya Anda harusnya lebih ingin tahu dan ingin belajar lebih bagaimana digital literasi tentang ya digital society itu bisa terjadi. Oke, kemudian dunia digital tidak terlepas dari peran yang namanya computers ini tadi. Ya, komputer kalau dari buku ini istilahnya ya, didefinisikan sebagai sebuah electronic device yang dioperasikan berdasarkan ada namanya instruksi, ya, dikontrol oleh instruksi. Jadi komputer itu akan punya banyak instruksi, tidak hanya satu, bisa ratusan, ribuan, ya, bahkan jutaan instruksi yang tersimpan dalam dalam memori ya. Nah, secara garis besar, apabila Anda menemukan sebuah electronic device yang dia memiliki karakteristik 3 ini ya, 1, 2, dan 3 ini. Yang pertama, ya electronic device itu bisa menerima data, accepts the data melalui media inputnya, ya seperti ini. Kemudian electronic device itu juga ada kemampuan untuk processing, melakukan processing data, misalnya operasi penjumlahan, penambahan, perkalian, dan seterusnya. Dan dia juga bisa memproduksi informasi melalui media outputnya, maka dia dikatakan sebagai komputer nih tadi. Ya, dia dikatakan sebagai komputer. Mungkin pemahaman Anda komputer itu adalah laptop, kemudian ada PC, personal komputer atau desktop. Ya mungkin itu betul, itu adalah salah satu kategori dari komputer. Tapi saat ini ada juga namanya embedded device. Embedded device itu bentuknya sebesar ini ya, mungkin chipnya kecil, seperti kotak korek gitu ya, kecil sekali. Tapi dia sudah punya kemampuan untuk ketiga ini. Ketiga ini ada pada satu device ini. Nah, maka dia dikatakan sebagai komputer juga ya, komputer. Atau lebih tepatnya mini komputer ya, komputer mini, komputer kecil. Kenapa? Karena dia sudah memiliki fungsi, dia sebagai input, sebagai processing, dan ada outputnya. Nah, kemudian tadi ya, bahwa komputer tadi, karena dia punya input, proses, dan output, ya laptop tentu ya, masuk dalam kategori computers. Kemudian ada tablet ya, ini tablet tadi, ini laptop, kemudian ini ada desktop all-in-one ya, ini ada desktop all-in-one. Yang muncul sekarang kenapa? Karena dia praktis, ya tidak perlu ada terpisah ya. Kalau ini all-in-one ya, ini desktop tadi, ini desktop konvensional, ya, di mana monitor dan display dan CPU-nya itu terpisah. Tapi all-in-one dia sudah terintegrasi, tergabung jadi satu. Nah, mungkin ini yang baru Anda dengar, ada namanya server. Ini server, bentuknya kurang lebihnya bermacam-macam ya, ada yang bentuk tower berdiri, ada yang berbentuk rak ya, ada rebahan dia bentuknya posisi horizontal, ada yang vertikal. Nah, ini jarang ya, tidak umum ditemukan pada kebutuhan personal, bahkan untuk kelas industri kecil pun ya, menengah itu belum ada ya, jarang ada dan namanya server. Tapi kalau di kelas enterprise ya dengan layanan yang cukup banyak seperti Unila, ini ada gitu ya, disediakan biasanya untuk keperluan internal. Lalu ada juga tadi ya, ada smartphone. Ya, smartphone ini biasa Anda gunakan ya, bahwa sekarang bahkan sudah sangat-sangat canggih sekali. Smartphone yang Anda gunakan itu bahkan mungkin ada yang
spesifikasinya itu lebih canggih dari laptop yang kalian gunakan. Ya. Kemudian ada digital kamera. Nah, ini digital kamera perannya sudah mulai berkurang. Ya, bagaimana trennya dulu cukup booming ya dulu ya di zaman saya kuliah dulu, di mana kamera digital ini banyak digunakan orang, tapi sekarang sudah tergantikan dengan adanya smartphone ini tadi. Kenapa? Karena smartphone sudah dilengkapi dengan kamera yang super canggih, resolusinya pun juga luar biasa. Ya, saya punya di rumah ada digital kamera jenis SLR, tapi sudah jarang saya gunakan ya. Apa? Karena untuk mengaktifkannya perlu lensanya dipasang, kemudian prosesnya butuh waktu lumayan ya, jadi jarang saya gunakan. Kemudian ada yang tanya nih, ada suara tadi. Lanjut. Halo? Tadi ada suara siapa ya? Saya lanjut ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Oke. Kemudian portable and digital media player, ini juga dulu mungkin Anda pernah menggunakan iPod, kemudian MP3 player dan seterusnya, sekarang sudah jarang ya, sudah jarang digunakan karena sudah digantikan dengan smartphone tadi. Lalu ada juga e-book reader, ini bagi Anda yang hobi membaca, ini patut menjadi pilihan teknologi yang bisa Anda miliki ya, bahwa e-book reader ini dia punya fitur layarnya itu layaknya seperti buku ya, jadi tidak terlalu cerah, tidak terlalu terang, sehingga Anda pada saat membaca e-book itu bisa nyaman, lebih nyaman dibandingkan dengan membaca e-book pada layar smartphone atau laptop. Lalu wearable device, nah ini yang sering kita gunakan juga, ya mungkin ada beberapa yang nanti tertarik skripsinya mengembangkan teknologi wearable device ini, ada beberapa kakak tingkatnya yang ke arah sana ya. Teknologinya yang biasa digunakan adalah teknologi Internet of Things ya, atau IoT, bisa dikembangkan ke banyak hal. Ada yang kita kembangkan kemarin kerjasama dengan Mabes Polri ya, bahwa ada ujian ya, ada ujian penerimaan masuk polisi, itu ada ujian lari. Jadi ujian lari mengelilingi lapangan sebanyak berapa kali ya, ada target berapa minimal. Nah, selama ini proses penghitungan jarak kilometernya tadi itu yang dilakukan oleh peserta itu dilakukan secara manual. Tapi dengan IT, teknologi informasi, dengan bidang informatika bidang kita, maka kita menggunakan smartphone ya. Smartphone ini dipasang ya pada peserta, kemudian mereka berlari dan sistemnya akan mencatat berapa jarak dari jarak tempuh dari si peserta, sehingga mengurangi dalam tanda kutip kecurangan yang dilakukan oleh oknum tertentu dalam mencatat jarak tempuh dari peserta yang masuk ke kepolisian tadi. Nah, kemudian game device, mungkin ada nantinya Anda yang tertarik ke arah pengembangan game. Ada beberapa mahasiswa kita juga yang sudah membangun aplikasi game ya, game edukasi. Kalau mungkin Anda lihat di Play Store, bisa Anda lihat ada namanya Koper Apung ya, ada aplikasi Koper Apung itu kita buat, kita kerjakan untuk siswa SD yang ingin belajar aksara Lampung. Ya, bisa Anda dari awal Anda petakan ketertarikan bidang Anda itu akan ke arah mana. Oke, nah kemudian kita masuk ke data and information ya, data and information. Apa itu data dan apa itu informasi? Nah, sebelumnya saya ingin ajak kalian dulu ya, data itu apa perbedaannya? Silakan disampaikan, sebutkan nama dan menurut kalian apa itu data dan apa itu informasi. Silakan disampaikan. Biar nggak ngantuk gitu ya. Karena ini masih pagi, mudah-mudahan nggak ngantuk lah. Oke, menurut kalian apa nih data dan informasi tadi? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Silakan. Nyalakan mikrofonnya dan sampaikan. Ya, silakan. Apa saya tunjuk aja?
kan kalian tentu ya sering lah berhadapan dengan data ya. Ya, sekarang kita coba apa sih data itu? Gitu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin perkenalkan diri, nama Ya. saya Dwindi Monica. Oke, Winda, Dengan silakan. NPM 20150611022 Ya, ingin silakan. berpendapat. Kalau Ya. menurut saya, Pak, kalau data itu kayak sekumpulan informasi dari berdasarkan fakta. Kalau informasi itu lebih ke pesan atau sebuah pesan yang disampaikan, lebih ke situ, Pak. Pesan yang disampaikan ya. Jadi kalau data tadi itu kumpulan Kumpulan fakta tadi ya. informasi. Dari beberapa informasi gitu ya. Oke, terima kasih ya Dwindi. Terima kasih, Pak. Ya. Pendapatnya. Silakan yang lain. Ada pendapat lain? Silakan. Ini kita bebas ini ya untuk menyampaikan pendapat, perspektif kalian, apa itu data dan apa itu informasi. Satu orang lagi deh. Saya, Jadi Pak. Dwindi ya. Ya, silakan. Siapa nih? Rahel ya? Iya. Oke, silakan Rahel. Saya Rahel Anastasia Pitaloka, NPM 201501086. Ya. Saya kalau data itu dia kayak segala sesuatu yang disimpan kalau di dunia komputer itu dia yang disimpan di komputer gitu. Terus akan diolah baru jadi nanti jadi informasi. Informasi itu hasil olahan data yang bisa diterima oleh kita dan bisa udah berbentuk. Oke, ya. Oke, cukup ya Rahel ya. Terima kasih Rahel. Ya, tadi Pak. sudah sampaikan bahwa data itu disimpan ya tadi ya. Ada media penyimpanan tadi ya. Betul bahwa itu media penyimpanan, datanya disimpan. Nanti ada proses, kemudian menghasilkan informasi gitu yang setelah diproses tadi. Ya, betul ya Rahel dan Dwindi tadi menyampaikan hal yang betul terkait dengan data dan informasi. Coba kita lihat dari perspektif buku ini ya, buku yang kita akan pelajari sama-sama. Kita lihat ya. Salah sharing sebentar. Saya share yang ini ya. Nah, ya, untuk melihat data dan informasi, tadi ada beberapa yang sudah menyampaikan, sudah tepat ya. Kita lihat dulu analoginya ya di dalam buku ini. Di sini digambarkan kasusnya, case-nya adalah bagaimana ada kasir ya, ada kasir yang melakukan proses transaksi, merekam informasi ya, merekam data dari customer. Tadi ada yang belanja, kemudian bisa Anda lihat ini ada beberapa data yang diinput ya, diinput melalui apa? Melalui misalnya media input tadi, ini ada touch screen-nya, misalnya dia touch jumlahnya apa, kemudian jenis belanjanya apa. Nah, jenis belanjanya adalah ini ya. Jenis belanjaannya adalah medium soda, harganya adalah satuannya seperti ini, lalu ada small turkey ya, ada Kaiser salad, kemudian ada bags of chips, ada cookies. Nah, data ini akan disimpan di input ya melalui media input, tersimpan dalam komputer ya, komputer kasirnya. Misalnya dalam hal ini, misalnya Anda lihat di minimarket Swalayan ada komputer yang digunakan, disimpan datanya. Nah, disimpan dalam apa? Dalam media penyimpanan ya, storage. Nah, itulah datanya ya, data transaksi tadi ya, data transaksi belanja ya, belanja dari customer. Disimpan kemudian diproses, jadi ada processing-nya. Ingat bahwa konsep komputer tadi bahwa ada input, kemudian ada proses dan ada output-nya. Nah, inputnya tadi apa? Berupa data. Prosesnya apa? Mungkin perkalian ya, ada perkalian di antara kuantitinya dikalikan dengan harganya sehingga muncul totalnya ya. Kemudian ada itemnya apa saja, kemudian angka uang yang diberikan, kemudian ada hasil pembelanjaannya ya, kembaliannya itu ada berapa. Nah, inilah informasi yang dicetak dalam bentuk output yang dikeluarkan oleh CPU tadi ya. Sehingga bisa disimpulkan dalam hal ini ya, data itu adalah bentuk ya, representasi fakta. Bentuknya bisa bermacam-macam. Dalam kasus ini ya, data yang diinput adalah data teks ya. Data teks, ada angka, kemudian ada item pembelian dan ada harga. Dan ada bentuk-bentuk data bisa bermacam-macam. Selain teks, Anda juga bisa menemukan data dalam bentuk
image ya, gambar, bisa dalam bentuk suara, bisa dalam bentuk video. Itu adalah data. Ya, dan data itu sekarang itu sudah sangat mudah sekali kita temukan. Ya. Tapi apakah data itu bisa memunculkan informasi? Bisa, ketika ya data ini sudah diproses. Ya, ada processing terhadap datanya, maka dia akan memunculkan informasi. Kalau orang zaman dulu mengatakan bahwa satu gambar itu berjuta makna, ya. Dalam satu gambar itu bisa memunculkan banyak informasi. Betul. Ya, informasinya bisa muncul bahkan bisa 1, 2, 3, 4, 5 dari sebuah data atau sebuah gambar yang ada. Jadi kira-kira seperti itu ya korelasinya, bagaimana data itu di input kemudian disimpan dalam sebuah media penyimpanan. Laptop Anda berisi sebuah data, ya semuanya data, bisa berupa video, gambar, teks, PowerPoint, Excel, dan seterusnya yang ketika kita proses itu bisa memunculkan informasi, dan informasi bisa beragam. Dari data yang ada itu bisa terkumpul, muncullah namanya teknologi big data. Data yang sangat besar, ya, data yang sangat besar dikumpulkan dalam namanya gudang data atau data warehouse. Nanti ada kuliahnya tentang data mining ya dengan saya. Nah, kemudian data tadi akan diproses, maka akan memunculkanlah namanya informasi. Data yang besar tadi tidak ada gunanya kalau hanya tersimpan saja. Kita harus gali informasi, kita harus lihat polanya seperti apa pengetahuan yang bisa diambil dari data tersebut. Oke, mudah-mudahan paham ya bagaimana hubungan antara data dan informasi. Kemudian kita lanjut, ya. Tadi bahwa kita sudah melihat data itu dimasukkan melalui media input ya. Ada banyak media input yang digunakan, salah satunya adalah keyboard. Nah, keyboard ini digunakan untuk memberikan instruksi kepada komputer atau mobile device. Bentuknya ada on-screen keyboard, ada mini keyboard, mungkin ada keyboard laptop yang bisa Anda gunakan, ada desktop keyboard yang bisa Anda gunakan juga. Nah, yang ini yang mungkin agak aneh nih, ada virtual keyboard. Jadi di sini ada alat ya, yang saya tandain ini ada sensor yang mengarah ke meja, ya meja ini jika disentuh dengan tangan maka ada actionnya ya, ada triggernya, dan itu menjadi input ya, menjadi media input menggunakan keyboard. Ya, lalu pointing device ini sudah biasa ya, Anda bisa gunakan mouse, ada touchpad, ada beberapa menggunakan teknologi Bluetooth, ada yang menggunakan kabel, ya ini digunakan untuk memberikan instruksi juga kepada laptop atau mobile device. Kemudian scanner, nah ini mungkin sudah jarang digunakan, ini biasanya digunakan untuk mengambil ya, mengcapture data berupa video, bukan video ya, berupa gambar ya, memindahkan ya datanya berupa gambar menggunakan alat scanner ini, dan sekarang ya, untuk yang independen hanya scanner saja sudah jarang digunakan, biasanya integrasi dengan printer. Bahkan sudah jarang juga ya printer, sekarang kita lebih cenderung ke handphone ya, pengambilan gambar menggunakan handphone. Kemudian output device ya, output device ada banyak yang bisa Anda temukan ya, selain printer ya, ini yang paling umum, bagaimana printer ini bisa mencetak informasi, di processing datanya berupa macam-macam ya, berupa ya hasilnya berupa gambar biasanya ya, ada gambar yang dicetak menggunakan printer. Tapi kita lihat kalau gambar sudah biasa, tapi bagaimana dengan printer yang sudah 3D? Dia bisa menghasilkan objek yang dicetak itu adalah 3D, betul-betul tampak seperti aslinya. Nah, kalau dulu lumayan mahal ya alat printer ini, tapi sekarang sudah mulai banyak, sudah mulai ada servis yang memberikan ya layanan printer cetak 3D ini dengan harga yang cukup terjangkau. Oke, kemudian display ya, display ini monitor ya, bisa menggunakan monitor, ini Anda gunakan monitor, ada display laptop, ada display kamera, display tablet yang sekarang teknologinya sudah sangat berkembang pesat sekali ya. Sekarang sudah mau ke 8K ya. Di rumah ada yang punya TV 8K? Ada? Mana nih orang-orang ini? Nggak ada ya? 4K ada 4K di rumah? TV 4K? Belum?
Kalau HD sudah lah ya. Ada. Ya, HD, kemudian handphone juga mungkin sudah HD kamera. Saya handphone saja sudah 4K monitornya. Jadi sudah sangat cepat sekali ya perkembangan teknologinya untuk bidang teknologi display ini. Oke, saya lanjut ya. Nah, kemudian speaker ini salah satu media output juga digunakan untuk mendengar lagu macam-macam ya, earbud, headphone dan seterusnya ya Anda bisa gunakan. Nah, kemudian kita lihat ya bagaimana tadi data dan informasi ada disimpan tadi ya. Nah, kita lihat dulu bagaimana prinsip dari memori. Memori dari buku ini dijelaskan bahwa merupakan komponen elektronik ya yang dia menyimpan store instruction. Jadi memori tadi tugasnya adalah menyimpan instruksi. Kemudian ya secara sementara dia menunggu untuk dieksekusi ya oleh prosesor tentunya ya. Sifatnya dia menyimpan secara temporary. Makanya kalau laptop Anda memorinya rusak, artinya laptop itu tidak bisa digunakan untuk menyimpan instruksi sementara sebelum masuk ke prosesor. Nah, kemudian komputer tadi menyimpan data ya, bahwa sebuah komputer akan tersimpan data. Datanya bentuknya apa? Bisa bermacam-macam. Representasinya bisa angka, bisa teks, bisa video, bisa suara dan banyak data lainnya ya. Kemudian dia juga menyimpan instruksi, ya bisa juga menyimpan instruksi dan beberapa informasi ya di dalam namanya storage media penyimpanan. Bisa disimpan semuanya di storage media. Storage media ini bisa bermacam-macam, ada banyak teknologi storage media, ada hard disk, tipenya ada SATA misalnya, ada SATA, ada IDA, ya ada yang paling lama itu IDA ya, IDA. Ya, kemudian yang sekarang yang paling banyak juga digunakan SSD, teknologi solid state drive. Jadi kalau Anda gunakan laptop, saran saya gunakanlah yang ini. Ya, segera ganti hard disk Anda dengan solid state drive ya. Bentuknya kecil tapi dia performanya berapa puluh kali lipat dibandingkan dengan IDA dan SATA ini. Ya, segera diganti karena Anda akan merasakan performanya jauh lebih baik gitu ya, sangat baik sekali jika Anda gunakan SSD ini. Kemudian ada USB flash drive, ada memory card, ini biasanya ada optical disk, ini juga sudah jarang digunakan, laptop sekarang sudah tidak difasilitasi oleh optical disk. Dan yang terakhir ini yang paling tren ya, cloud storage. Anda punya Google Drive, Anda punya Rapid, Anda punya macam-macam ya. Ada Dropbox, ada Mediafire dan seterusnya. Ini bisa digunakan sebagai media penyimpanan yang tidak disimpan pada komputer Anda. Lalu web, kita lihat di web ya bahwa sekarang sudah terhubung ya namanya internet, semua banyak yang bisa terhubung ke dalam jaringan besar namanya internet. Apa saja yang terhubung tadi, bisa government, bisa pemerintahan, bisa educational institusi, bahkan individual pun juga merupakan bagian dari jaringan besar yang namanya internet tadi. Ya, jaringan besarnya namanya internet ini tadi terkoleksi ya, dia terhubung antara satu dan sama yang lainnya, bisa saling berkomunikasi. Yang dia menggunakan media komunikasinya bisa berbeda-beda, ada yang satelit, ada yang menggunakan fiber optic kabel, mungkin ada yang menggunakan GSM di sini, tower GSM-nya, yang semuanya terhubung melalui jaringan besar namanya internet. Dan koleksi itu sangat-sangat banyak sekali ya, dan terdiri dari banyak, misalnya website tadi ya. Kalau kita bicara web, tadi yang terhubung, semua organisasi itu punya website sendiri. Unila saja punya beberapa website. Ada yang tahu website Unila apa saja? Coba sebutkan layanan website yang ada di Unila. Mic-nya tolong dibuka ya, yang mau apa saja, silakan. Izin menjawab. Ya, silakan. Nama Nisa Fitriani, NPM 2015 ya. 06 1063. Ya. Website yang saya pernah dengar dari Unila itu ada Siakat Unila, Sidak okay. Fiklas Unila. Fiklas 4, oke, terus apa
Apa lagi, Udah, Pak. Anissa? Sudah, oke, baru 4. Ya, Anissa menyebutkan 4. Ya, yang lain silakan. Ada yang bisa menambahkan? Website yang dimiliki oleh organisasi Unila yang sudah kalian tahu. Silakan. Tadi sudah 4 disebutkan Anissa, ada Fiklas, ada Siakadu. Ya, terus ada lagi yang sudah menjelajah? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Meisya ya. Nambahkan aja, Pak, Silakan. Ya. unila.ac.id Oke. 5. sama Unila. Unila, Fakultas Teknik ya. Oke, sudah ada 5 ya. Nah, sekarang saya tanya. Dari 5 yang sudah kalian sebutkan tadi, kira-kira ini Unila punya berapa domain websitenya? Ada yang bisa menebak nggak? Coba. Sebelum saya tunjukkan nanti ya. Ada berapa kira-kira? Silakan tebak. Open mic-nya. Silakan ditebak-tebak. Berapa, Anissa? 1. Hah? 1. Ada 1. Oh, ada 1. Dikit sekali 1. Tadi sudah 5 yang disebutkan ya. Ada berapa kira-kira? Tidak terhitung, Pak. Tidak terhitung. Waduh, kalau tidak terhitung tak berhingga gitu, kayak air di lautan gitu. Disebutkan saja kira-kira berapa? Kira-kira gitu, angkanya. 3. Plus 3. Tadi yang bilang 3 siapa? Sarip ya? Iya, Pak. Oke, Sarip 3, Pak. Oke, yang lain? Sesuai dengan fakultas yang ada mungkin, Pak. Nah, sesuai dengan fakultas. Oke, sudah ada titik terang ya. Fakultas Unila ada berapa? 8, Pak. Ada 8 ya. Kira-kira 8. Oke, langsung saya jawab saja ya. Saya tunjukkan datanya. Jadi datanya ini adalah data nanti di mana? Ini saya stop dulu ya. Saya stop dulu. Ya. Discard. Nah, ini saya tunjukkan. Mudah-mudahan kelihatan layar hitamnya. Kelihatan ya? Layar Kelihatan, hitamnya Pak. kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, ini adalah domain yang dimiliki Unila. Ada gerbang 6 keluar, gerbang 6 masuk, ada gateway V6 lab elektro, ada dekanat, ya, ada loket, ada Siuda, ada backup Fiklas, uji coba hosting, ada hosting 1, Vicon, ada alamatnya IT Lab, ada Pasca, nah, ya sesuai dengan ini ada FP. Tadi ada yang jawab kayaknya sejumlah dengan fakultas, betul ya? Kita kelompokkan dengan fakultas. Di fakultas ada banyak, ada Hima Silva, ada Magister, ada prodinya ada banyak, labnya ada banyak, ada kegiatan-kegiatan lain. Singkat cerita, ini ya jumlahnya adalah kira-kira ribuan juga ya. Domain yang ada di Unila ini adalah ribuan. Jadi tidak hanya 1, 2, 3, 4, ya 12, tapi ribuan. Nah, itu bagi kalian sebagai orang-orang IT informatika, ya nanti akan berhadapan dengan hal-hal seperti itu. Ada yang mengelola website, mungkin ada yang mengelola email, server, ada yang mengelola aplikasi atau sistem informasi. Nah, itu yang biasanya ya, hal yang wajib Anda pahami, wajib Anda ketahui. Oke, saya lanjut dulu ya. Saya lanjut kira-kira seperti itulah yang ada di Unila. Saya lanjut materinya. Nah, website tadi itu bisa banyak informasi yang bisa disediakan. Ya, Anda bisa Anda sudah biasa berinteraksi dengan namanya website. Ya, kita lihat dulu. Untuk mengaksesnya Anda menggunakan browser ini ya. Pasti Anda perlu browsernya. Ya, ini browser tadi. Ada banyak browser. Yang paling populer adalah Chrome dan mungkin Opera ya. Chrome dan Opera. Nah, kemudian ada search engine. Search engine ini yang populer sekali ya. Biasanya kalau kita browsing, buka browser, yang pertama kita buka search engine ya untuk mencari informasi. Bagi orang informatika, search engine sangat penting sekali. Ini biasanya kita gunakan untuk mencari, misalnya terjadi ada problem, ya ada masalah yang kita temukan pada saat kita belajar tentang IT, maka ini kita gunakan search engine ya, kita paste problemnya apa, biasanya akan muncul informasi-informasi yang berkaitan dengan problem tersebut. Nah, yang kedua yang dibuka setelah search engine biasanya kita membuka online social network atau sosial media. Bisa Facebook, bisa Instagram, bisa Line dan lain-lain seterusnya, itu bisa
biasa kita gunakan untuk berinteraksi, apalagi di masa pandemi saat ini. Kebutuhan akan sosial media ya itu penting ya, menggantikan media silaturahmi yang tatap muka tidak bisa kita lakukan selama pandemi ini. Oke, sosial media. Kemudian kita lihat lagi dari digital safety and security ya, bagaimana tadi digital society ya, tren pengembangan data digital, kemudian aksesnya sangat banyak sekali yang mengakses, juga mengundang ada aspek keamanan ya, ada aspek keamanan dan security tadi ya, safety and security. Ada banyak hal ya yang mengincar ya, dalam tanda kutip mengincar para pengguna akses internet tadi, terutama dari sisi safety and security. Kita lihat seperti apa ya, bagaimana nanti virus ya atau malware itu dapat dengan mudah ya bisa terdistribusi, berkembang biak kemana-mana, tersebar kemana-mana melalui perantara siapa? Perantara user yang mungkin tidak perhatian ya. Ada link yang tidak jelas misalnya muncul dari sebuah website, kemudian dia klik saja, akhirnya masuk ya virus ke laptopnya atau desktopnya, yang dalam beberapa waktu lalu ini yang kita dengar ada namanya ransomware. Datanya dienkripsi, semua tidak bisa diakses, sehingga terjadi ya kerugian walaupun non finansial, tapi datanya sangat penting dan tidak bisa diambil ya. Kalau mau diambil harus ditebus berapa BTC. Lalu ada privacy. Nah, bagaimana sekarang dengan banyaknya pilihan kemudahan teknologi, tanpa kita sadari kita sudah melepas ya, dalam tanda kutip melepas privasi kita ya ke ruang publik, memberikan informasi dengan lengkap, dengan banyak ya informasi-informasi semestinya itu ranahnya konsumsi pribadi, tapi diumbar misalnya ya di publik melalui media sosial tadi. Ini ada juga health concern ya, ada masalah kesehatan juga karena terlalu banyak lama waktu menggunakan gadget, menggunakan laptop, ya berpengaruh pada kesehatan. Mungkin ada yang pernah menemukan beberapa penelitian bagaimana gadget dan laptop itu bisa berdampak kurang bagus terhadap kesehatan, terutama di mata. Mungkin ada yang menggunakan kacamata di usia masih muda karena tadi aktivitas yang tidak pas gitu ya selama penggunaan gadget atau perangkat elektronik lainnya. Nah, kemudian ada juga environmental isu lingkungan, bahwa dengan banyak perangkat elektronik yang diproduksi oleh banyak manufacturer atau industri, ini menghasilkan banyak limbah. Limbahnya apa? Limbahnya tidak bisa didaur ulang gitu ya. Ya sebenarnya belum bisa didaur ulang, tapi butuh teknologi yang cukup lumayan mahal. Nah, Indonesia saja yang produksi limbah elektronik sangat luar biasa besar sekali. Limbah dari handphone yang rusak, TV yang rusak, itu semuanya menghasilkan problem terhadap lingkungan. Sehingga muncullah isu namanya green computing. Ya, bagaimana kita sebagai masyarakat itu bisa menggalakkan program green computing, green technology. Dengan cara apa? Dengan cara banyak hal. Ya, kita usahakan dengan menggunakan energi seminimal mungkin, energi listriknya, baik maupun misalnya untuk waktunya ya, misalnya waktu penggunaannya, sehingga kita bisa mengurangi ya limbah-limbah elektronik yang bisa berdampak buruk pada lingkungan. Lalu kita bicara tentang program dan aplikasi. Nah, ini yang bagi kita sebagai bidang ilmu informatika ini sangat penting sekali. Software bisa dikatakan juga sebuah program ya, dia menyampaikan ya kepada komputer apa saja yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Program atau software tadi ya, ada namanya sistem software. Sistem software dibagi menjadi dua, ada sistem operasi dan ada tools yang ada pada sistem operasi yang berjalan. Lalu ada aplikasi yang berjalan pada sistem operasi tadi. Nanti di kuliah tertentu Anda akan ada mata kuliah khusus membahas sistem operasi. Ada yang sistem operasi open source berbasis Linux, ada yang berbasis
proprietary atau window, nanti Anda akan pelajari di sistem operasi. Nah, saya ingin tanya dulu, di laptop Anda, ya, software yang Anda instalasi, yang Anda gunakan itu apa saja? Boleh tahu? Existing sekarang. Silakan, 2 orang. Yang Anda install di laptop atau di desktop, itu apa saja? Silakan. Yang menurut Anda unik ya, berbeda dengan teman-teman Anda, karena Anda kan sudah memilih ya, sudah memutuskan untuk masuk ke informatika, tentu ada aplikasi yang menurut kalian, wah ini menarik nih, saya install, kemudian saya ingin pelajari. Kira-kira apa itu? Selain dari Word ya, Word, Excel itu standar ya, Word, Excel, PowerPoint kan. Nah, apa kira-kira? Silakan. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Michel ya. Misal. Ya. Oke, Michel. Nama saya Misal, NPM-nya 20150610118. Ya. Jadi sebenarnya banyak aplikasi di laptop, cuma Ya. yang menurut saya menarik buat dicari tahu lagi tuh ada Code Blocks, terus ada C++, pokoknya aplikasi yang buat belajar memprograman gitu, Pak. Programming ya, belajar C++ dan seterusnya ya. Oke, ya bagus sekali ya, Michel ya. Ada banyak aplikasi yang sudah mulai disiapkan untuk dipelajari, terutama kita ya di informatika nanti akan di semester ini ada beberapa aplikasi yang mesti kalian siapkan, termasuk di kuliah PT ini. Nanti saya sampaikan. Yang lain silakan, ada 1 orang lagi silakan sampaikan aplikasi apa yang sudah dijalankan pada laptopnya untuk dipelajari. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Siapa nih? Siti Wakia ya? Iya. Ya, silakan. Dengan NPM 2015061028. Oke. Yang sepengetahuan saya yang sering digunain itu adalah Google Chrome, Pak. Google Sering Chrome. banget digunain. Iya. Oke, cuma satu itu ya? Iya. Ya, oke, terima kasih ya Siti Wakia. Ada banyak ya aplikasi yang bisa kalian jalankan. Nah, sebelumnya saya ingin kalian mengisi dulu. Ini saya share screen dulu untuk ini ya. Nah, ini ya. Silakan masing-masing memasukkan URL menti.com ya, menti.com. Ini saya paste di sini. menti.com. Silakan dibuka, alamatnya www.menti.com. Nah, silakan Anda memilih ya. Masukkan kodenya adalah ini ya, 894525. Silakan masing-masing memasukkan kode ini di menti.com. Ya, saya ingin tahu ada berapa banyak spesifikasi laptop kalian ya. Silakan dibuka, alamatnya adalah menti.com. Silakan diisi. Anda bisa melihat di sini, ya kita lihat dulu ya, kita data dulu. Silakan semuanya. Core i5 ada, Core i3 ada 1, AMD Ryzen ada 1, Core i5 ada 2. Silakan semua diisi ya. Kita lihat, saya ingin tahu kemampuan dari laptop kalian masing-masing. Core i5, silakan semua diisi. Masukkan kodenya 894525 di menti.com. Kita akan lihat sebaran ya. Belum ada yang punya, ada Core i7 1 ya. Oke, Core i7 ada 1. Silakan diisi. Ya, saya ingin melihat bagaimana mahasiswa TI itu menyiapkan perangkat gadgetnya ya, bukan gadgetnya ya. Perangkat tempur, peralatan tempur, komputernya untuk belajar menyelami ya, mendalami bidang informatika. Ini yang Core i7 baru ada 2. Sudah semua mengisi? Silakan langsung mengisi saja. Silakan diklik ya. Oke, Ryzen ya. Ada Core i5, Core i3, Ryzen. Oke, sudah semua? Oke ya, ada 8 Core i5, Core i3, ada Ryzen. Oke. Ya, sambil
menunggu isian kalian. Nah, kalau dari spesifikasi prosesor yang kalian sampaikan ya pada aplikasi menti.com ini, nah ini sudah cukup baik ya, cukup baik, artinya kalian sudah, saya lihat sudah siap ya untuk masuk ke bidang informatika, karena ini adalah salah satu dalam tanda kutip senjata ya, senjata atau peralatan tempur kalian gitu. Selama kalian belajar, ya selama kalian menggali informasi tentang bidang informatika ini. Nah, tentu lebih baik prosesornya, maka akan lebih baik juga ya performanya ya. Performanya akan lebih baik lagi. Oke, ya terima kasih ya sudah mengisi. Artinya saya sudah melihat kalian sudah siap dengan tools ya, tinggal diarahkan aplikasinya akan menggunakan aplikasi yang mana saja. Oke, saya lanjut ke materi ya. Saya lanjut ke materi. Tadi sudah ada aplikasi software jalan di laptop atau gadget. Pastikan semakin tinggi spesifikasinya maka performanya akan semakin bagus. Lalu nanti Anda akan berhadapan dengan program ya. Anak IT, anak informatika itu tidak sah ya. Saya bilang tidak sah kalau tidak paham, tidak bisa memprogram. Jadi bikin aplikasi sederhana menggunakan bahasa pemrograman. Tadi ada teman yang sudah bilang bahasa C. Anda juga akan nanti belajar bahasa pemrograman web, misalnya pakai PHP atau menggunakan Python, kemudian bisa menggunakan Java juga untuk memrogram mobile. Nanti akan temukan pada perkuliahan ya. Lalu komunikasi ya, komunikasi and network ini sering Anda gunakan, ada chat room, ada email, ada fax, FTP. Ini mungkin yang baru Anda dengar, ada GPS, ini mungkin sudah sering digunakan, instant messaging, internet, news group, ini mungkin generasi kalian sudah jarang ya ketemu news group. Ini video conference, ini masih voicemail, ada VoIP, ini masih ada oke ya. Ini ada wireless access point, ada wireless messaging service. Nah, ini beberapa daily activity yang biasa kita gunakan. Nah, masing-masing device tadi akan berkomunikasi menggunakan communication device. Bentuknya bisa dua jenisnya ya. Ada kabel, ya ada kabel, dan ada wireless ya. Ada wireless ya, ada WiFi. Bisa wireless bisa dalam bentuk WiFi, bisa dalam bentuk Bluetooth, bisa Anda gunakan cellular radio koneksinya. Oke, saya agak cepat ini ya, karena saya ada janji jam 9. Nah, ini yang kabel, bisa Anda gunakan kabel ya, ini kabel dari server menggunakan kabel, dari klien menggunakan kabel, ini kabel dari laptop ini menggunakan WiFi. Ini membentuk jaringan sederhana. Apakah ini dikatakan sebagai internet? Tidak ya, ini bukan internet, tapi masih merupakan jaringan lokal area network, karena dia tidak terhubung kemana-mana. Dia hanya terhubung melalui media koneksi tadi, dia hanya terhubung secara lokal saja. Kemudian ada home network, ini klasifikasi jaringan ya. Nanti detailnya di kuliah jaringan komputer lebih detail lagi. Kurang lebihnya ada dua ya, simpelnya dari buku ini sebutkan ada home networks dan ada business network. Home network ini dikatakan sebagai skop rumah saja ya, kalau bisnis ini skopnya organisasi ya, organisasi atau bisnis. Kemudian teknologi ya, teknologi IT itu digunakan di banyak bidang. Ya, Anda sebagai calon sarjana informatika nanti akan berinteraksi dengan banyak orang dari berbagai disiplin ilmu. Anda harus bisa paham, Anda harus bisa mengetahui dari sisi financial, dari sisi retail, entertain, misalnya healthcare, ada science. Bahkan divisi misi kita di bidang agriculture ya. Anda mungkin akan banyak berinteraksi dengan orang-orang agriculture atau pertanian. Ya, dari problem yang ada mungkin ada solusi yang bisa Anda jawab dari aspek teknologi. Dan itu sangat memungkinkan sekali. Oke, teknologi ya selesai ya sampai sini. Kelas untuk Introduction to Technology ini sudah selesai ya. Anda sudah mengetahui beberapa hal, ada beberapa tambahan informasi yang sudah saya sampaikan. Kemudian kita masuk ke sesi diskusi. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Kita punya waktu 5 menit ya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait nyalakan mic-nya. Tadi siapa? Misal ya.
Ya, silakan misal. Izin bertanya Pak, Silakan. boleh perkenalan diri lagi Pak? Ya langsung aja misal. Kan tadi tuh di data input itu kan medianya ada keyboard, ada Ya. mouse, ada touchpad, scanner sama lain-lain. Kalau di output ada printer, display sama lain-lain. Kalau pas prosesnya tuh medianya apa Pak? Proses. Oke, saya jawab ya. Untuk processing ya dari kata-katanya ini sebenarnya bisa ditebak. Nah, saya kembalikan dulu nih ke teman-temannya yang lain. Untuk processing siapa yang melakukan processingnya? Prosesor. Nah, ya Shirley Martina tadi sudah menjawab prosesor, betul ya. Jadi inti dari sebuah CPU atau Central Processing Unit tadi ya, adalah prosesor. Di prosesor nanti akan kita bahas nanti ya setelah ini, pertemuan ketiga atau keempat secara detail. Ada prosesor. Prosesor inilah yang dia ya, kalau tadi memori, kalau Anda dengar informasi tadi bahwa memori dia simpan sementara instruksi ya, untuk di selanjutnya akan diserahkan kemana? Ke prosesor untuk diproses. Ada operasi prosesor namanya untuk yang bagian aritmatika ada di processing, ada penjumlahan, perkalian, pembagian, itu akan gunakan namanya arithmetic logic unit atau ALU. Nah, yang non ALU akan diproses pada bagian prosesor yang lainnya. Nah, kira-kira seperti itu ya, misal ya, garis besarnya diproses menggunakan prosesor. Nah, ciri dari sebuah komputer tadi, dia ada input data, ya bisa diinput menggunakan media input, bisa bermacam-macam. Ada processingnya. Nah, processingnya itu terdiri dari prosesor ya, prosesor tadi. Kemudian ada outputnya. Nah, makanya kalau nanti Anda akan belajar tentang embedded system, komputer itu bentuknya tidak melulu besar sekali. Ya, ini saya tunjukkan deh ya. Sebentar. Nah, ini mungkin Anda bisa lihat ya. Bisa lihat nggak? Saya. Ini kalau lihat bentuknya, ini kecil sekali. Ya, namanya Arduino. Dia punya prosesor. Ini prosesornya. Dia punya media input. Ya, inputnya ada input ya. Ini digital input ya. Ada pin-pin, ini banyak. Ini pin untuk input. Walaupun dia kecil, ini dikatakan sebagai komputer. Mini komputer namanya ya. Nanti akan Anda belajar di sistem embedded. Yang namanya Arduino. Ya, ini biasa digunakan untuk membangun aplikasi-aplikasi basisnya IoT ya, embedded system. Ini ditempatkan misalnya pada mobil, pada kendaraan, misalnya pada rumah, pada kantor dan seterusnya, bisa berkomunikasi. Sehingga kalau dulu alat itu mustahil dia bisa berkomunikasi. Kalau sekarang dengan teknologi IoT bisa saja terjadi. Ya, bisa berkomunikasi seolah-olah gitu ya, bisa berkomunikasi. Ya, dengan apa? Dengan mini komputer tadi. Bidang ilmu siapa? Bidang ilmu kalian sebagai orang informatika gitu ya. Terima kasih ya, Michelle. Satu pertanyaan, silakan satu pertanyaan lagi dari mahasiswa. Silakan. Bapak izin bertanya. Ya, siapa nih? Anissa Fitriani. Anissa, oke silakan Anissa. Bapak kalau televisi itu termasuk komputer nggak Pak? Televisi, oke. Sebelum saya jawab, ada yang mau menjawab? Silakan. Televisi apakah masuk kategori komputer? Ada yang mau menyumbangkan pendapat? Silakan. Kira-kira televisi itu apakah termasuk sebagai komputer? Ayo. Kan dia ada info. Ayo, ada? Kayaknya ragu-ragu nih jawabnya nih. Ya atau tidak? Televisi. Tergantung jenisnya, Pak. Siapa? Syarif, Pak. Ya, Syarif. Gimana Syarif? Menurut Syarif gimana? Menurut saya itu tergantung jenis apa televisi ya, Pak. Kalau dia televisi lama itu bukan termasuk komputer. Kalau dia smart TV itu masuk komputer, Pak. Smart TV sudah masuk komputer ya? Oke. Iya. Ya. Oke. Ya, betul ya. Ada betulnya, tapi kurang lebihnya begini. Televisi kalau kalian bongkar, ya kalau kalian bongkar,
itu ada ya, ada namanya papan board ya. Televisi lama maupun televisi yang baru itu ada boardnya atau motherboardnya. Nah, motherboardnya itu ciri-ciri komputer tadi kan ada inputnya itu bisa bermacam-macam, kemudian bisa ada prosesnya, ada instruksi yang dijalankan, dan ada output. Di TV ya instruksi processingnya itu bisa jadi itu sebuah processingnya melalui ada namanya chip ya, ada IC atau chip yang dia menyimpan instruksi. Nah, instruksi misalnya untuk TV yang model ada inputnya ya, ada input berupa apa? Misalnya input berupa dari RCA atau S-Video, meskipun TV lama ya, jika dia ada ciri-cirinya dia punya input, bisa masuk ke dalam TV tersebut, kemudian dimunculkan nanti displaynya dalam monitor atau TV tersebut, maka dia sudah dikatakan sebagai komputer. Tadi betul memang bergantung jenisnya tadi ya. Kalau TV jadul ya, jadul sekali ya mungkin tidak ada input sama sekali, tapi setahu saya semua televisi dari zaman dulu itu sudah ada inputnya. Sudah ada soketnya ya, soket untuk masuk minimal dia RCA ya, kalau tidak salah RCA. Jadi TV, apalagi yang TV teknologi sekarang itu pasti adalah sebuah komputer. Gitu ya, Nisa ya. Nah, jadi ciri-cirinya seperti itu. Jika dia ada proses, data yang masuk di processing, maka dikeluarkan sebagai ada media outputnya. Ya, walaupun outputnya itu tidak berupa gambar ya, seperti ini tadi yang saya hasilkan ini tadi, yang saya katakan ini media outputnya tidak ada yang ke monitor. Tapi dia ada pin digital output namanya. Dia bisa mengeluarkan tegangan. Ada tegangan input, ada tegangan output. Tidak sama sekali mengeluarkan informasi dalam bentuk display. Tapi dia tetap ini dikatakan sebagai sebuah mini komputer. Kenapa? Karena ada inputnya, diproses melalui chip ini tadi, ada keluar datanya hanya berupa tegangan saja. 0 atau 5 volt. Hanya itu saja untuk yang digital. Tidak bayangannya jangan hanya outputnya ke monitor saja ya, bahwa dikatakan sebagai dia sebuah komputer, tapi ada outputnya, ada input diproses dan ada output. Gitu ya, Nisa, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke, rasanya cukup. Mohon maaf, ini saya jam 9 ada janji ke Fakultas Ekonomi. Mohon kepada peserta ya, nanti saya sampaikan sedikit ini ya, bahwa ada evaluasi asesmennya. Kalau kemarin kelas A itu jam 7 malam ya. Kalau kalian ini gimana nih? Ini mau saya open pada kapan? Mau langsung atau sekarang atau gimana? Silakan. Ada ide untuk asesmen yang chapter pertama ini? Silakan. Ketua kelas siapa? Ketua kelas. Ketua kelas mana? Ketua kelas. Sekarang aja apa ya, Pak? Sekarang aja ya? Kalian. Oke, sekarang aja ya. Jadi, kalian nggak ada kuliah kan? Jam 9 nih? Nggak ada, oke. Sudah ada, Pak. Nggak ada ya? Ada, Pak. Oh, jam berapa? Jam 10. Oh, jam 10 masih ada waktu lah. Ini paling hanya 15 menit lah. Oke, silakan dikerjakan. Ini saya buka pukul 9:05 mungkin ya. 9:05 silakan nanti kalian kerjakan, waktunya 15 menit. Silakan dibaca buku yang sudah kalian download, kerjakan hanya 3 soal saja. Soalnya gampang, tinggal dibaca saja. Oke, kita mulai 5 menit lagi ya, berarti ya. Ya, rasanya cukup pertemuan kita minggu ini. Rekamannya nanti akan saya share di Vclass. Kita jumpa minggu depan. Cukup ya semuanya ya. Mudah-mudahan semuanya sehat ya, proses pembelajaran kita bisa berjalan secara online kembali di minggu depan. Ya, pastikan bahwa data kalian di Vclass sudah terisi dengan benar. Dicoba email yang sudah saya sampaikan tadi, email masing-masing. Minggu depan saya minta masing-masing sudah punya blog pribadi ya, website pribadi di informatika.
Ya, kita jumpa minggu depan. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semuanya. Wabarakatuh. Pagi Pak. Ya, saya Liv. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.